Shalom semuanya, kita kembali lagi di Lab Subs kita. Hari ini kita akan berbicara tentang menyakiti diri sendiri bukanlah jalan keluar. Mari kita buka langsung di Efesus 2, ayatnya ke-8 sampai yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, mungkin ada anak muda yang dia itu punya kebiasaan, salah satunya adalah ketika dia merasa bersalah, ketika dia mungkin merasa putus asa dan lain sebagainya, dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Apalagi mungkin dulu ya, seingat saya di tahun 2000-an gitu, itu ada biasa anak muda itu suka pakai silet atau pingset gitu, itu di tangannya dia, di lengan dia, lalu entahkah itu nama pasangannya atau apa, itu biasa ada yang kayak gitu tuh. Nah, menyakiti diri sendiri itu bukanlah jalan keluar, guys. Itu bukanlah sesuatu hal yang akan membuat kamu tuh maju. Makanya firman Tuhan mengatakan penyesalan itu bisa, tapi jangan sampai berlama-lama, jangan sampai berlarut-larut. Karena apa? Waktu itu terus terbuang. Kita harus ingat ayat ini. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita punya kehidupan sekarang ini, itu pemberian Allah. Kita harus ingat bahwa kita bisa hidup itu bukan karena diri kita sendiri, tapi karena Tuhanlah yang kasih. Sekalipun itu memang tubuhmu, tetapi ingatlah tubuhmu itu sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kamu tidak layak, kamu tidak pantas menghancurkan tubuhmu sendiri. Saya sedikit kesaksian ya. Saya waktu itu pada saat lagi sekolah, saya pergi ya. Saya ada waktu itu acara pergi ke puncak. Waktu itu saya lupa kejadiannya karena apa gitu ya. Pokoknya saya merasa bahwa diri saya ini bodoh. Saya tuh bodoh. Aduh, ini bodoh banget, ini bego banget. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu tegur saya. Dia bilang begitu, hey, itu bukan milikmu lagi. Tubuhmu itu, pikiranmu, semuanya itu bukan punyamu lagi, itu punyaku. Kenapa kamu menghina tubuh yang sudah kubayar? Dari situ saya paham bahwa memang ini tubuh saya, ini mulut saya, inilah perkata-perkataan yang keluar dari saya. Tapi semuanya ini sudah dibayar Yesus dengan mahal. Jadi saya tidak punya hak untuk menghancurkan hidup saya sendiri. Demikian juga kamu. Kamu tidak layak menghancurkan hidupmu sendiri. Yang bisa layak melakukan itu adalah cuma Yesus. Tapi ini dia, Tuhan Yesus tidak pernah mau kamu mati. Tuhan Yesus tidak pernah mau manusia itu menderita. Buktinya apa? Kita baca dulu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini kita jangan merasa suka-suka gua ini punya mati. Lu nggak akan rugi kok. Siapa bilang? Kalau kamu jatuh dalam dosa atau kamu misalnya kecelakaan, yang rugi siapa? Yang rugi itu nggak cuma kamu loh. Orang di sekitar kamu juga rugi. Saya kasih contoh. Kamu naik mobil misalnya. Kamu naik mobil, amit-amit misalnya kecelakaan. Ada orang kecelakaan. Dan itu ada di jalan yang sempit. Yang cukup sempit. Pasti macet dong. Ya kan? Setelah macet, siapa yang rugi? Gak cuma kamu yang rugi. Belum lagi kalau nanti pada saat tabrakan itu kamu entah berantem lah atau mungkin adu argumen dengan orang itu. Makin panjang yang rugi gak cuma kamu. Yang rugi orang-orang di sekitar kamu. Demikian juga kalau kamu menyakiti dirimu sendiri. Entah punya pemikiran bunuh diri atau entah punya pemikiran gantung diri, apapun itu. Kamu tidak layak akan hal itu. Yesus mengasihimu. Jangan pernah berpikir, aduh udah gak ada jalan. Siapa bilang? Tuhan punya caranya kok. Buktinya apa? Ini dia. Karena kita ini buatan Allah. Kamu buatan Allah. Tuhan sayang sama kamu. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kamu lahir, Tuhan tahu kamu jadi apa. Tapi kok saya sekarang kayak begini ya? Kok saya miskin? Kok saya begini, saya begitu? Ada banyak masalah. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kan kata firman Tuhan. Makanya kita harus perlu punya pemikiran pandangan seperti Allah berpikir. Karena inilah yang dia mau. Dia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya bukan berarti kamu nanti jadi kaya, kamu langsung kaya, kamu langsung menikmati apapun di muka bumi ini. Enggak. Tapi kamu disertai. Kamu akan ada jalan-jalan yang akan Tuhan buka jalan untuk kamu. Kan ada lagunya tuh. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih dan kuasanya dibukanya jalanmu. Dia membuka jalan. Jadi jangan pernah menyakiti dirimu sendiri lagi. Atau ada yang minum obat. Atau nanti ada yang berbuat sesuatu hal yang parah. Jangan pernah begitu lagi. Ya, kita semua berdoa. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus bagi mereka yang masih punya pemikiran seperti itu ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, singkirkanlah pikiran-pikiran seperti itu dalam diri mereka ya Bapak, dalam nama Yesus Kristus. Apalagi bagi mereka yang mau bunuh diri, aku patahkan kuasamu roh jahat, roh bunuh diri dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tubuh orang ini. Supaya orang-orang ini bukan menjadi tawanan, tapi mereka sudah dibebaskan dengan darah Yesus. Hamba berdoa ya Bapak, biarlah Engkau yang menunjukkan jalannya bagaimana cara mereka kembali. Engkau yang mengirimkan hamba-Mu lewat mereka Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Bapak, klaim sekarang juga. Hamba percaya bahwa hari ini juga Engkau akan membawa mereka dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Ini semuanya, and God bless you.